presidennya Pak Prabowo, kader berupaya mendapatkan mandat juga dari masyarakat agar bisa mendampingi Pak Prabowo, karena gubernur ini kan kepanjangan tangan presiden. Setelah sekian lama kader Gerindra mengusung kader sendiri, padahal usia kami udah 16 tahun. Suratnya ada, yang nyerahin sekjen, ketua harian. Masa sih sebecanda itu? Masa sih begitu meremehkannya Gerindra gitu loh? Secara elektoral siapa yang menguasai Tangerang Raya, dia bakal jadi pemenangnya. Orang-orang mengira koalisi Indonesia Maju pecah di Banten. Di Banten tuh memang tidak ada koalisi Indonesia Maju, adanya koalisi Banten Maju. Makanya saya nggak ada tuh bikin amanah apa-apa. Sederhana aja, Banten Maju. Gimana kita bisa ke sekolah, gimana kita bisa berobat kalau kita nggak punya pekerjaan. 3 hal yang saya ingin lakukan ke Provinsi Banten itu. Halo semuanya, kembali di podcast tirto.id yang mudah, yang berpolitik. For your politik. Anda menyaksikan kami berdua ini, saya Irfan Amin selaku host dan Bang Andra Sony selaku bintang tamu kita. Ini kita malam-malam ya, hari Selasa tanggal 2 Juli Dekat 2024. Jangan ditandain. Tapi nggak masalah, aman lah kita nih ya. Ini Bang Andra Sony ini, ya kalau misalkan Anda warga Banten, Tangerang Selatan, Tangerang, Kabupaten Tangerang, Lebak, Serang, Cilegon pasti sudah familiar dengan wajah Bang Andra Sony nih. Pakai baju biru-biru. Pasti kalau posternya Bang Andra tuh udah dari zaman Pileg lah ya, zaman Pileg itu ya. Saya dengan Prabowo ya. Itu kan sudah banyak lah. Saya juga kayaknya menandain itu deh. Itu sudah banyak di situ. Tapi ternyata tadi kita ngobrol-ngobrol Akamsi sini ya Bang. Orang sini asli ya. Oh enggak, saya bukan Akamsi. Oh, bukan Akamsi, tapi pernah tinggal di sini. Saya pernah sekolah di Gandaria. Pernah di Gandaria kan. Jadi kita sambil ngobrol lah ya, biar ada ini ada intermezzo. Iya. Ini kita mau ngobrol soal inilah hal-hal berat nih. Politik itu ini. Politik karena kenapa ya? Sebagai pembukaan nih. Saya kan wartawan politik juga di DPR, di istana juga meliput. Pada suatu siang saya mendapatkan rilis bahwasanya Partai Gerindra mendeklarasikan Bang Andra dengan Pak Dimyati Natakusuma sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Tapi ini kita tuh biasanya kalau kita belajar di politik sebelumnya kan ada kunjungan dulu, silaturahmi bertemu dulu, ini langsung deklarasi. Coba ceritakan nih Bang Andra. Sebenarnya kan gini, itu kan kunjungan, pertemuan dan lain-lain kan sudah terjadi. Oke, kita nggak tahu. Nggak tersorot kamera. Nggak tersorot. Karena Andra Sony ini kan nggak biasa disorot kamera. Oh gitu. Ya contoh saat kampanye Prabowo segala macam, saya kan nggak ada di kamera. Oke. Ya kan, tapi saya ketua Partai Gerindra di Provinsi Banten. Saya mempersiapkan 34.000 saksi. Oke. Saya melatih 34.000 saksi. Kami yang bagaimana caranya mengkoordinir semua dan tidak tersorot kamera. Pak Prabowo itu 2 atau 3 kali ke Provinsi Banten, saya tidak pernah di atas panggung. Iya. Oke. Ya, gitulah kurang lebih. Jadi behind the scene lah ya orang-orang. Karena memang kader Pak Prabowo itu dia bekerja, bukan berebut foto, ya kan? Kalau yang berebut foto siapa? Saya nggak tahu. Oh nggak tahu. Kan ini kalau berebut foto itu, ya saya kan sadar ya, saya ini kalau di foto nggak bagus. Saya ini jauh genik. Ya, kalau jauh baru bagus, ya kan? Jadi sebenarnya sudah ada komunikasi dengan semua partai, silaturahmi kita jalankan, ya kan? Dan kemudian kita juga komunikasi itu juga kita lakukan, tekomuni, ya tapi belum dapat solusi kan gitu. Ya kan? Nah kita udah ngobrol dan ya akhirnya mungkin pimpinan dalam kalkulasi dan berbagai pertimbangan. Akhirnya Pak Dimyati menjadi bersepakatlah dengan Pak Dimyati. Saya masyarakat kaget, apalagi saya. Oh iya, Pak Dimyati ini kan tokoh besar di Provinsi Banten. Bang Andra juga tokoh besar. Ya, beliau senior di Provinsi Banten. Abang ya ketua kan? DPRD. Nah, ya artinya saya kaget ya. Saya kaget dan ternyata Pak Dimyati punya niat bagaimana bisa berpasangan dengan partai yang hari ini sedang memiliki presiden dan sebagainya dengan pertimbangan bahwa Pandeglang ini salah satu yang disparitas pembangunan Provinsi Banten ini tertinggal. Iya. Jadi dia sudah berusaha mencoba dengan kemampuannya untuk membangun Pandeglang, ya dan kemudian juga Lebak dan sebagainya gitu. Memang terjadi disparitas. PAD 2 wilayah ini rendah sekali.
hanya 400 sampai dengan 450. Sebelum kita masuk PAD-an nih Pak, Oh, itu oke. teknis tuh. Okay. Kita cerita-cerita dulu nih soal gimana Abang ketemu Pak Dimyati nih. Karena kalau misalkan kita baca politik-politik kepala daerah atau bahkan kepala negara, itu tuh kan tidak semuanya itu karena karena jatuh cinta, tapi karena banyak yang dijodohkan nih Pak. Abang ini dijodohkan apa jangan-jangan keduanya itu udah saling jatuh cinta ini Bang? Saya pernah ya dalam beberapa forum ketemu dengan Pak Dimyati. Tapi dalam forum tersebut Pak Dimyati sempat meminta kepada saya untuk menjadi wakil beliau. Bahkan lebih spesifik, kalau Bu Airin nggak mau, ya sama Pak Andra sama saya saja, gitulah kurang lebih. Tapi kan dalam perspektif saya sebagai kader partai politik, melakukan segala sesuatu kan sifatnya berkoordinasi. Nah, saya sampaikan kepada pimpinan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita jalankan, komunikasi apa yang sudah kita bangun. Ya termasuk Pak Dimyati, keinginan Pak Dimyati kita sampaikan. Nah rupanya Pak Dimyati menyampaikan langsung kepada pimpinan. Dan pimpinan mengkonfirmasi dengan perhitungan informasi-informasi yang kita sampaikan terkait dengan silaturahmi, komunikasi dan sebagainya. Dan kemudian pada akhirnya itu tadi pimpinan mengumumkan. Ini menarik tadi apa yang Bang Andra sampaikan. Ada suatu kesempatan Bang Andra ingin dicalonkan bersama dengan Bu Airin. Saya mau sih, tapi beliau nggak mau ya bagaimana? Kenapa nggak mau? Ya tanya ke beliau. Ternyata kalau menurut ya saya juga nggak tahu lah ya. Ya artinya mungkin saya tidak populer itu yang pasti. Kedua ya saya begini gitu loh. Kalau saya memang diperintahkan oleh Pak Prabowo untuk bagaimana bekerja sebaik-baiknya, ya yang saya ikutin apa yang dikatakan Pak Prabowo. Berarti benar ya Bang Andra dengan Bu Airin sempat ingin disatukan dalam satu pasangan. Betul. Kami pernah menyampaikan, tapi bukan dalam pengertian bahwa kami memaksa ya. Kan begini, kita menghormati kedaulatan partai. Kita juga ingin dihormati kedaulatan kita. Betul. Alam ini kan dalam rangka ya kita mencari komposisi kan gitu. Jadi komposisi. Lagi juga apa masalahnya kalau Gerindra memutuskan kan bagus. Ya kan jadi nggak ini kan gitu. Tapi masalahnya adalah orang-orang mengira koalisi Indonesia Maju pecah di Banten. Di Banten tuh memang tidak ada koalisi Indonesia Maju, adanya koalisi Banten Maju. Itu kan Banten bukan Indonesia. Baru dengar saya koalisi Banten Maju. Iya memang koalisi Banten Maju kita namakan. Baru dinamakan. Iya. PAN ikut kita di situ. Siapa aja yang ikut? PSI ikut kita, PKB? bukan ikut ya, bukan pengertiannya ikut ya, tapi memang bersepakat ya sama kita, punya konsep yang sama. Kalau ikut dalam pilkada itu kan berarti tanda tangan ikut sebagai partai pengusung undang-undang. Nah itu apakah yang dimaksud seperti itu? Betul, insya Allah itu. Dan kemarin kan kita mengumumkannya kan undangannya disampaikan, dalam perjalanannya kan disampaikan oleh Pak Dasko, di dalam itu PKB juga ikut, P3 juga ikut. Dan kemudian Demokrat dalam proses. Nasdem dalam proses juga. Nasdem hadir, Pak WH-nya kan ketua DPW-nya hadir. Oh iya Pak Wahidin Halim ya waktu itu. PSI waktu itu diwakili Pak Bu Isyana. Ya dan ketua DPW-nya. PKS dihadiri oleh ketua DPW-nya Pak Gembong dan kemudian juga dihadiri oleh Habib Idrus ya. Habib Idrus ya. Di Tangsel tuh banyak sekali fotonya Habib Idrus. Ini menarik karena berarti kan yang nggak hadir berarti kan PDIP sama Golkar berarti dalam forum tersebut kan. Forum itu kan adalah forum Gerindra dan Gerindra memberikan undangan. Memang Golkar dan PDI kita tidak undang. Karena tidak mengusung. Bukan, karena memang komunikasi kita tidak ketemu. Kita kan yang kita undang itu adalah pertemuan untuk yang sudah ngobrol, sudah ketemu, ya dan sudah satu frame gitu. Ini kalau dengan berarti kan kalau komunikasinya tidak ketemu berarti sempat berkomunikasi. Oh iya. Apa waktu itu yang disampaikan oleh PDIP dan Golkar? Kenapa sampai? Kalau dengan PDIP kita tidak berkomunikasi. Tidak berkomunikasi. Sejak awal tidak. Saya harus akui memang tidak. Kenapa? Ya saya nggak tahu ya. Saya nggak berkomunikasi aja. Nggak berkomunikasi. Apa nggak ada arahan atau? Kenapa? Pertama mereka membuka pendaftaran, saya sih nggak ikut daftar. Tuh ya nggak ada aja. Nggak ada. Ya. Gak ada sih sebenarnya, nggak ada masalah yang ya kita kita melihatnya ya kan gini ya, kader itu kan cenderung melihat dinamika di pusat.
sebagai acuan. Ya gitu aja. Kan otomatis aja gitu. Jadi otomatis aja. Kita ngelihatnya kan di pusat, otomatis aja jadinya gitu. Bukan berarti diarahin, enggak ada arahan. Oke. Ya, dan saya pikir itu biasa ya kader-kader partai yang memang kader ideologis begitu. Oke. Ngelihatnya itu ya mereka juga nggak komunikasi sama kita juga gitu kan. Cara bacanya seperti itu berarti. Cara bacanya sama lah standar. Oke. Dan ketika Pak Dimyati Natakusuma kan tadi sempat ada negosiasi dalam artian Pak Dimyati yang maju jadi gubernur, akhirnya abang yang diminta untuk jadi calon wakil. Beliau meminta kepada saya, meminta kepada pimpinan saya, ya kan? Dan kemudian bukan tawar-menawar ya. Oh, bukan tawar-menawar. Bukan tawar-menawar. Ketua pimpinan kita bilang, ya Andra Soni untuk gubernur. Oke. Gitu. Kalau mau harus gubernur gitu. Bukan kalau mau. Oke. Persisnya saya nggak hafal ya. Pokoknya intinya jadi SK aja gitu. Jadi rekomendasi aja. Andra Soni gubernur, Pak Dimyati wakil gubernur. Dan saya mengkonfirmasi kepada beliau langsung, Pak Dim, ya saya tanya Pak Dim gitu. Pak Dim, oke. Ya, ini betul gitu kan. Saya sendiri kan kaget saya sampai tadi. Ini betul. Ya betul Dra katanya. Dan saya mendapat sebuah kehormatan dalam tugas ini sebagai wakil. Iya, karena Pak Dimyati kan di Komisi 3 berdekat dengan para pembesar partai di situ. Iya. Mungkin komunikasinya lebih dekat di situ ya. Saya nggak tahu persis. Saya nggak tahu. Oke. Nggak tahu karena saya adanya di DPRD. Oke, mungkin Bang Andra tahu tapi tidak mau cerita atau bagaimana? Memang saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Memang saya nggak tahu. Oke. Tapi ini juga kalau misalkan mengenai SK tadi Rekomendasi. SK apa rekomendasi sih yang tepat tuh? Surat rekomendasi. Surat rekomendasi. Ya. Itu sempat ada kita dengar-dengar bahwasanya tidak ada surat rekomendasi dari Pak Prabowo kepada Bang Andra, tapi ke nama yang lain. Atau bahkan surat rekomendasinya itu dipertanyakan gitu. Nah, itu gimana ceritanya? Loh kan suratnya ada. Okay. Yang nyerahin sekjen. Ya kan ketua harian. Masa sih sebecanda itu kita? Atau masa sih sebegitu meremehkannya Gerindra gitu loh? Iya. Coba, Gerindra partai pemenang loh. Oke. Ya. Kalau kepengen sama Gerindra ya merapat aja, nggak usah pakai cerita-cerita begitu. Ngobrol aja, kalau Gerindra terbuka kok buat komunikasi. Oke, berarti kalau misalkan ini mengklarifikasi bahwa itu benar-benar hoax berarti. Kenapa? Berarti kalau misalkan ada menyebut surat rekomendasinya itu tidak untuk Bang Andra atau untuk yang lain. Ya mungkin sedang ngarep kali ya. Oh, sedang ngarep. Masih ngarep gitu. Masih mengharap. Masih ngarep. Ya. Oke, bahkan mengira mungkin kalau misalkan dalam pacaran atau kalau misalkan muda-mudi sedang pacaran tuh sebelum janur kuning melengkung masih ada. Oh, bisa. mungkin mereka mungkin punya gitu ya. Gitu. Bisa jadi. Oke. Berarti kalau misalkan di Gerindra sendiri sudah kukuh ya dengan Bang Andra dan Pak Dimyati ini. Iya, kami sudah bergerak. Artinya begini, kalau kami ini tegak lurus satu komando. Oke. Ya, artinya komando kami adalah pimpinan. Ya, pimpinan. Artinya kami melihat dokumennya. Oke. Kami kan kalau Andra Soni kan nggak mungkin langsung dengan Pak Prabowo. Oke. Pasti kan? Pasti ada urutan-urutannya. Ada Pak Sekjen, ada Ketua Harian. Ya kan? Nggak mungkin ke Pak Bupati langsung ke Presiden. Ya kan? Lewat Mendagri. Pasti lewat Mendagri dulu semuanya. Dan kayak gitulah kurang lebih. Oke. Dan sebagai partai yang ya kalau misalnya kita membaca lah partai Gerindra itu kan taat dengan sistem kaderisasi. Betul. Dan ini kader-kader di bawah tuh gimana Bang? Ya senang lah, bangga gitu. Ya senang, bukan senang dan bangga. Maksudnya cara bergeraknya bagaimana Bang? Oh, bukan untuk kan pertanyaannya tadi. Oh iya. Iya pertanyaannya kan saya respon begitu. Ya. Jadi bagaimana bergeraknya? Kami kan berpartai gerakan, namanya Gerindra, Gerakan Indonesia Raya. Kami dilatih memang untuk bergerak. Nah bergeraknya kami itu adalah berdasarkan sebuah kesepakatan atau sebuah petunjuk yang diberikan oleh pimpinan, dalam hal ini Pak Prabowo. Makanya partai ini didirikan kan sebagai kendaraan Pak Prabowo menuju presiden. Yang kami terjemahkan bahwa partai ini didirikan dalam rangka membentuk kepemimpinan. Betul. Nah, kepemimpinan yang kami targetkan adalah kepemimpinan di tingkat nasional. Karena negara kita dengan menganut sistem presidensial ini, ya menjadi penting bagi kita bagaimana mendapatkan mandat dari rakyat untuk presidennya dari yang kita usung. Dan alhamdulillah 2024 Pak Prabowo terpilih dan kemudian telah ditetapkan oleh KPU dan insya Allah tanggal 20 Oktober akan dilantik. Nah bersamaan dengan itu kan ada proses pemilu kada yang dilakukan secara serentak hasil uji materi di MK. Dan kemudian ini akan jadi yang namanya pemilu serentak pertama. Pilkada Pilkada pertama yang serentak.
di seluruh Indonesia yang bersamaan dengan dimulainya masa jabatan presiden. Sehingga kami menerjemahkan bahwa ini kesempatan. Ya, artinya presidennya Pak Prabowo, kader berupaya mendapatkan mandat juga dari masyarakat agar bisa mendampingi Pak Prabowo dalam menjalankan tugas beliau sebagai pemimpin pemerintahan yang akan datang. Di mana program-program Pak Prabowo ini kan harus kita kawal karena gubernur ini kan kepanjangan tangan presiden. Oke. Gitu kurang lebih. Ini menarik karena gubernur ini kepanjangan tangan presiden. Betul. Kalau misalkan kita lihat kader-kader Gerindra ini sedang berupaya lah untuk maju dalam proses pilkada. Ya, ada yang melobi ke sana kemari karena penetapan kan belum ada. Betul. Penetapan kan nanti ketika setelah mendaftar di KPUD. Betul. Ada Bang Andres Soni, ada Mas Sudaryono, ya. Ada Mas Bobi di Sumatera Utara. Oh iya, betul. Itu udah kader Gerindra. Nah itu, ya nanti mungkin di daerah-daerah lain ya. Mungkin kita sebut yang populer saja. Ini ada apa di Gerindra kok kita kalau misalkan ini momen 5 tahun sekali yang hanya perlu nunggu 5 tahun lagi. Tapi ini ketika melihat serentak Gerindra mengeluarkan kadernya, mohon maaf nama-namanya kan ya tadi seperti itu kan Bang Andra bilang tadi kan secara elektabilitas mungkin kurang. Tapi Gerindra ini berani mengeluarkan stok kader sendiri dari dalam untuk melejit gitu. Jadi gini, kami memang tidak mempersiapkan diri ya. Saya nggak usah lah, saya nggak mewakili yang lain lah. Saya mewakili diri saya aja. Kami atau saya tidak mempersiapkan diri saya dalam rangka pilkada. Tapi saya bekerja sebelum pemilu tanggal 14 Februari adalah bagaimana menjadi daya dukung terhadap berhasilnya Pak Prabowo jadi presiden gitu kurang lebih. Dan kami di Banten lakukan itu sejak tahun 2014 dan alhamdulillah Provinsi Banten konsisten. Dari 2014 sampai dengan 2024 ini selalu menang untuk Pak Prabowo-nya. Artinya Pak Prabowo di Provinsi Banten punya magnet. Ya, Pak Prabowo punya magnet dan merupakan tokoh nasionalis yang dicintai. Memang karakteristik pemilih di Provinsi Banten itu adalah karakteristik pemilih Islam yang kuat. Ya. Ada aspek religiusitas di situ. Ya, ada aspek itu karena memang 1000 santri dan sebagainya. Dan kemudian dibuktikan dengan hasil-hasil elektoral yang diterima oleh Pak Prabowo selama 3 pemilu itu membuktikan bahwa afiliasi pilihan kepada tokohnya adalah pada tokoh nasionalis. Nah itu tercermin adanya di Pak Prabowo, gitu kurang lebih. Jadi baik itu 2 pasang head to head antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo menang. Apalagi 3, Pak Prabowo juga menang. Gitu dari 2014 sih menang. Dari 2014 dan itu kader Gerindra ada terus, nggak pernah bergeser. Ya kan kalau partai koalisi lain kan pernah dengan yang lain. Kalau Gerindra itu kan tidak pernah bergeser karena memang partai ini didirikan untuk membentuk kepemimpinan. Menarik. Kita membaca lah kalau misalkan kita lihat karakter kepemimpinan di Banten hampir di semua wilayah. Nah, setahu saya itu adalah ya nasionalis, religius lah. Betul. Itu yang saling berkaitan satu sama lain. Betul. Nah, kita melihat pada calon-calon lain nih, Bang Andra. Ada Bu Irin, ada Bu Iti. Ya, standarnya saya lihat lah yang ada di yang di baliho-baliho lah ya. Ada Bu Iti. Ya, ada Pak Arief. Ada Pak Arief. Pak Arief. Ada Pak Ade Sumantri. Ya, itu yang independen. Enggak ada independen. Kalau ada Bu Ratu. Bu Ratu itu independen. Sebenarnya bukan independen, artinya bacalon aja. Bacalon yang kebetulan aja. Masih mencari bukan partai. Pengurus partai. Ya. Ya. Masih bukan pengurus partai. Iya, betul. Nah, ini ya tapi kalau kita sorot yang terkuat lah saat itu Ibu Irin. Iya. Itu bagaimana cara strategi proses pemenangan ini sendiri atau melawan Bu Irin itu gimana sih? Gimana? Cara Bang Andra. Ini anggaplah saya ini kita belum lihat survei. Saya belum lihat lembaga survei merilis mengenai kepala daerah di Banten ini saya belum dapat ini. Pak Bu Irin leading jauh sekali bahkan di atas Pak Rano Karno. Pak Rano Karno yang sejak lahir sudah jadi artis itu masih di bawah Bu Irin. Kalau boleh tahu internal surveinya yang Bang Andra tuh? Tinggi tapi masih di bawah 50. Masih di bawah 50. Kalau Bang Andra sendiri? Saya masih jauh sekali gapnya. Mungkin di antara yang hari ini masih ada bertahan itu ya saya paling rendah. Top berapa? Keempat lah. Keempat ya? Di bawah Pak Rano, di bawah Pak Wahidin. Pak Wahidin masih ada nama di situ? Iya. Kan beliau adalah incumbent. Wagub. Gubernur. Iya. Nah itu 4-1 itu gimana nanti untuk proses kinerja meraih elektabilitas ini sendiri? Kerja-kerja apa rencana dalam waktu dekat ini? Ya,
Kalau kita nggak yakin kita nggak lakukan itu ya. Ya Artinya tentu. gini, Oke. hari ini survei yang dilakukan kan inisial survei. Ya, survei yang dilakukan terkait dengan popularitas. Dan popularitas itu kemudian nanti berlanjut kepada elektabilitas. Dan kita harus akui kalau dalam rangka memperkenalkan diri, ya saya tahu dari awal bahwa saya tidak pernah mempersiapkan diri untuk kepala daerah. Tapi saya ini ketua partai. Partai saya punya suara signifikan. Insya Allah dari seluruh anggota partai saya kenal sama saya. Artinya dari saya start mulai bergerak itu survei saya 0,7. 0,7 kemudian 2,7 di Januari. Itu sebelum dapat surat rekomendasi ya? Bentar, 2,7. Nah sekarang ya di periode Juni, awal Juni, saya sudah 10. Juli sekarang. Juni. Oh Juni, ya, Juni survei kemarin. Kan bicara survei. Juni saya sudah 10. Kalau sekarang saya nggak tahu. Oh sekarang udah survei? Ya. Oke. Di Juni. Di Juni ya. Oke 10. Oke. Itu apa saja itu? Apa namanya cara-cara untuk mendapat 10% itu banyak loh itu. Berarti ada ratusan ribu itu dari 2 ke 10% itu. Ada ratusan ribu orang yang sebelumnya dari kesadaran kolektifnya kader-kader Gerindra kan muncul ya. Saat setelah sekian lama kader Gerindra mengusung kader sendiri. Padahal usia kami udah 16 tahun. Ya karena selama ini kan kami lebih fokus ke Pak Prabowo. Ya kan, nah setelah Pak Prabowo terpilih, kami bukan tidak fokus lagi ke Pak Prabowo, kami lebih fokus, malah lebih fokus lagi dengan cara berupaya untuk bisa mengamankan kebijakan beliau. Karena selama ini kan salah persepsi kita terkait dengan undang-undang pemerintahan daerah tersebut, bahwa gubernur merupakan panjangan tangan presiden tadi, perwakilan pemerintah pusat. Ya kan, perwakilan pemerintah pusat yang ada, sehingga kadang-kadang perwakilan pemerintah pusat ini actionnya kadang-kadang menjadi kayak sendiri gitu, nggak sinkron. Sedangkan ini kan perlu percepatan karena kita punya target ya kan, punya target Indonesia emas. Gitu. Nah, salah satunya itu ya, dan kita sudah sepakat bahwa pemilihan gubernur itu melalui pemilihan secara langsung. Ya, berarti kita harus memberanikan diri, mempersiapkan diri. Modal kita kan sudah ada. Ya, modal kita sudah ada yaitu dari untuk thresholdnya. Setidak-tidaknya hari ini kami punya 14, kecuali ada partai lain yang sudah sendiri. Ini nggak ada, Mas. Sama 14 kursinya. Kami Golkar, kami Gerindra, Golkar, PDI sama-sama 14. Koreksi kalau saya salah ya. Ini saya membaca di Pilkada Banten sebelumnya, Pak Wahidin Halim melawan Pak Rano Karno. Betul. Pak Rano Karno waktu itu kan menang di daerah selatan. Menang di 6 kabupaten kota. Daerah selatan ya, sekitar selatan. Bukan, Tangerang, kota Tangerang menang, di Tangerang Selatan menang. Di Lebak menang, di Pandeglang menang, di Cilegon menang, di Kota Serang menang. Hanya kalah di 2 tempat. Iya, di Tangerang. Di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Bukan, di Kabupaten Serang. Kabupaten Serang. Dan startnya ya Pak Rano itu sudah leading 68%. Iya, karena wakil gubernur sebelumnya. Karena wakil gubernur. Iya, wakil gubernur. Wakil gubernur naik jadi gubernur. Tanpa wakil tapi dia. Iya. 68%. Nah, itu pun kalah dengan Pak Wahidin Halim yang pendatang waktu itu. Ini kan berarti kan kalau saya baca makanya saya juga itu menjadi PR juga. Dan kebetulan Pak Wahidin Halim dukung, jadi saya bisa nanya langsung. Dia bisa nanya gimana. Ya makanya gitu kan. saya lupa waktu itu apa yang menangnya. Waktu itu karena saya lihat tuh secara secara daerah pemenangan Pak Rano Karno lebih banyak. Pak Rano Karno menang di 6. Kalau seandainya pakai sistem sebaran, ya Pak Rano yang menang. Iya, sistem sebaran Pak Rano yang menang. Tapi kan kita tidak menganut sistem itu. Iya kan? Itu makanya ini kan Banten unik nih. Ada strategi lain. Karena gini. DPT-nya itu daftar pemilih tetapnya itu kan dominasi pemilih itu ada di Tangerang Raya. Iya, Tangerang Raya. 55% lah kurang lebih. Ya kan? Dan kemudian Tangerang Raya ini adalah daerah yang sangat padat. Bahkan ada satu kecamatan Pasar Kemis. Pasar Kemis Tangerang. Pasar Kemis Tangerang. Itu jumlah penduduknya sama dengan yang di Cilegon, satu kota Cilegon. Artinya secara elektoral siapa yang menguasai Tangerang Raya dia bakal jadi pemenangnya, kurang lebih begitu. Nah Pak Rano sudah menang di Kabupaten Tangerang, menang di Tangsel, tapi kalah tebal di Kota Tangerang. Iya itu. Jadi ada memang, makanya ini ada potensi-potensi gitu. Disitulah keyakinan kita muncul gitu.
Makanya kan Pak Rando kan waktu itu secara elektabilitas dan secara popularitas kan udah terkenal. 68%. Orang punya TV pasti tahu lah Pak Rando kan. Betul, Sidul ya. Sidul. Nah itu, makanya kan kalau kita lihat nih ada ilmu politik ilmu elektoral di Banten ini agak berbeda dari provinsi lain nih gitu. Dan kalau misalkan Pak Prabowo sendiri kan tadi Bang Andra sudah menyebut kalau misalkan di Gerindra itu kan ada step by step lah untuk sebelum ke ketua umum. Ini kalau Bang Andra sendiri dari melihat Pak Prabowo, apakah sudah melihat nih Bang Andra dalam kerja-kerja politik untuk persiapan Pilkada Banten? Banten nggak bisa? Ya kami kan melaporkan. Oke, gimana? Jadi gini, kami di partai politik itu tidak melulu apa-apa langsung ke ketua umum. Oke. Nggak jalan dong kaderisasinya. Oke. Kami ada dari DPC, ada ketua DPD. Dari ketua DPD kan ada sekretariat DPP. Kemudian ada wakil-wakil ketua umum. Kemudian ada yang membidangi masalah tertentu. Kalau kami berurusan dengan ketertiban anggota, dengan disiplin anggota, ada wilayahnya. Pak Wihadi. Pak Wihadi dan Pak Habib lah gitu lah. Pak Habib ya kan, atau Pak Maulana gitu kan. Nah kalau kami menyangkut itu tentang administrasi kepartaian, ada Mas Pras kan gitu. Mas Pras, ada kebijakan strategis dan lain-lain, ada Pak Dasko. Dan kemudian kalau kami melaporkan sesuatu secara umum terkait dengan kepartaian, ada Pak Sekjen. Ya mereka lah yang berkomunikasi gitu. Saya itu mau nanya kemarin tuh kan karena bukan di Tangerang sih, lebih dekat ke Jakarta sih. Pak Prabowo sakit kemarin itu. Gimana kabar terakhir beliau itu sampai operasi kaki 10 hari beliau absen? Itu kabar gimana ini? Ya saya sih melihat dari ini aja, dari medsos juga. Nggak lihat langsung dari list. Mas, saya ini kan ketua DPD ya, ya kan. Untuk mengakses ke Pak Prabowo langsung kan juga punya keterbatasan juga. Kecuali beliau sedang ada acara ngumpulkan kita kan, kita terkagum-kagum melihat beliau kayak gitu. Kalau kita melihat Pak Prabowo sebagai kader ya, sebagai kader gitu kan. Bahkan saya juga jarang punya foto berdua sama Pak Prabowo itu. Itu cita-cita saya nanti. Pengen minta, karena nggak berani mintanya. Karena kami memang sangat menyegani beliau. Ya, kalau Mas Sudar kan banyak fotonya kan. Kalau Andra Soni memang nggak pede minta foto karena Bapak kan kita udah kagum duluan gitu loh. Kalau misalkan ini kan nanti kalau Pak Prabowo kan sudah sudah jadi presiden terpilih ya. Nanti presiden terpilih kan HKTI juga beliau kan. Nanti panen raya atau di mana di Banten ya, siapa tahu lah bisa foto lagi. Ya sementara kan beliau belum presiden. Belum presiden. Tanda tangan SK itu kan ya tanda tangan presiden terpilih. Ya setelah beliau presiden tentu beliau fokus ke sana lah. Betul. Makanya teknis-teknis pilkada pasti beliau sudah memberikan petunjuk kepada pimpinan-pimpinan yang lain. Kan nggak mungkin Pak Prabowo urusan semuanya kan. Tapi saya meyakini komunikasi atau hal-hal strategis pasti didiskusikan. Dan kita tidak dalam rangka menilai itu. Saya kebetulan istri saya dan keluarga itu orang Lebak. Orang Lebak itu terkenal dengan Baduy dan Museum Multatuli. Tapi ketika di Lebak tuh banyak teman-teman juga yang memberikan testimoni ketika datang dari Jakarta naik KRL sampai stasiun Rangkas, terkejut itu dengan suasana Lebak. Ternyata yang mengejutkan nggak cuma Lebak, sampai dan wilayah selatan Banten juga banyak yang mengejutkan itu. Dulu ada keheranan karena ini wilayah yang dekat Jakarta ini. Berarti seperti tidak dilihat oleh pemerintah pusat atau bagaimana? Ini kenapa Banten ini seperti ini? Bagaimana Bang Andra melihatnya kok? Seperti ada ketimpangan yang sangat jauh gitu. Bukan seperti ada ketimpangan, memang terjadi ketimpangan. Ada ketimpangan. Ada disparitas yang lebar sekali gitu antara Banten Utara dengan Banten Selatan. Luas Banten ini 9.000 lebih kilometer persegi. Lebak itu sepertiganya. Kita adil menilai Lebak itu gini, siapapun pemimpin di Lebaknya, kalau mengandalkan PAD-nya nggak mungkin. Membangun Lebak yang luasnya sepertiga Provinsi Banten. Di situ berbatasan dengan Bogor, Sukabumi, bahkan berbatasan dengan Australia. Ya, Bayah itu kan ujungnya, tengahnya itu kan Christmas Island, itu kan Italia. Kita nggak pernah tahu, mungkin aja di dalam itu ada kapal selam dan sebagainya. Ya kan? Dan kemudian juga kita melihatnya bahwa politik etis dimulai di sana loh. Multatuli. Kita harus ingat loh, politik etis mulai di sana. Masa kita sebagai Provinsi Banten nggak melihat itu? Multatuli aja begitu tertulis bukunya gitu kan. Disitulah kesadaran penjajah-penjajah untuk memikirkan negara-negara yang dijajah. Sekarang kita harus sadar juga bahwa Lebak itu jembatan gantungnya masih banyak. Ya, dan sebagainya. Nah, kitanya harus adil dong. Bagaimana pemerintah Provinsi Banten, bagaimana pemerintah Provinsi Pusat
pemerintah pusat bisa maksimal mengupayakan percepatan pembangunan Provinsi Banten melalui upaya-upaya percepatan untuk Kabupaten Lebak contohnya, Pandeglang contohnya. Ya kan? Karena jujur jalan-jalan sudah banyak. Mereka bisa membangun tapi mereka tidak bisa merawat. Karena yang dibangun harus banyak. Saat mereka sudah selesai membangun mereka harus merawat. Uangnya nggak cukup. PAD mereka 450 miliar, Mas. Jangan bandingkan dengan Tangsel. Pihak swasta dominan di Tangsel. Jangan bandingkan dengan Kabupaten Tangerang. Pengembang-pengembang besar, PIK dan sebagainya ada. Tapi Lebak cuma mengandalkan PAD dan kemudian kita menghukum pimpinan-pimpinannya. Ya kan, dengan menganggap mereka tidak becus. Padahal tidak, luas wilayah. Ya kan? Kemudian angka. Ya, dan kemudian ya apa yang bisa kita lakukan bersama-sama? Makanya saya maju sebagai calon gubernur dan berharap mendapatkan amanah dari rakyat. Yang saya upayakan itu adalah bagaimana kita bisa membelokkan pandangan kita kepada ketimpangan ini. Oke. Ya kan? Penduduk kalau secara elektoral saya harusnya di Tangerang Raya aja, Mas. Oke. Ya kan? Tapi saya maju ini karena saya kan menjalankan amanat Pak Prabowo. Bagaimana kita ini kader-kader Gerindra bisa bermanfaat, ya kan, untuk bagaimana menjadi agregat kemajuan Provinsi Banten. Agregat kemajuan Indonesia, yaitu Banten. Gimana kita mau bicara tentang yang lain-lain, Indonesia yang paling dekat sama Jakarta aja nggak maju gitu loh. Makanya saya nggak ada tuh bikin amanah apa-apa telek-telek, sederhana aja, Banten maju. Karena Banten ini harus maju. Kita sudah punya double track sampai dengan Rangkas Bitung. Kita punya yang namanya kereta api mulai dari Bayah sampai ke Labuan. Relnya aja Mas yang tertinggal. Itu harus kita aktifasi. Kenapa? Pengorbanan Romusa dan sebagainya untuk membangun tersebut. Tan Malaka pernah datang ke sana dengan entah namanya saya lupa, Husein atau siapa. Ya kan? Bung Karno pernah mengendorse 3A di sana. Ini sejarahnya luar biasa. Tapi sejarah itu cuma sejarah aja karena kita nggak adil. Ya kan? Pikiran kita aja nggak adil terhadap Lebak. Adil itu harus dari pikiran. Setuju. Apalagi dalam perbuatan. Itu yang saya kejar. Jadi kita harus adil. Lebak harus diperhatikan. Jangan cuma kita mengeksploitasi kemiskinannya, tapi berikutnya kita nggak ngapain. Itu ada lagi kemungkinan dari Mas Tirto juga kali yang mungkin yang bicara, ya kan? Kasihan itu cuma sebuah kemewahan yang menandakan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jangan kasihan, berbuat dong, ayo. Rebut kewenangannya, kelola dengan baik, dan kemudian bagaimana kita bisa menyampaikan kepada pimpinan. Termasuk pemekaran tadi, memang harus dimekarkan. Tapi kan moratorium, ini harus kita bicarakan. Karena mendekatkan pelayanan publik aja jauh banget, Mas. Kalau pernah di Lebak, antara warung Banten, Cipanas, ya kan, ke Rangkas itu berapa jam? Prosesnya kalau Anda seorang sakit, mau dibawa ke rumah sakit aja itu udah selesai duluan di jalanan. Kitanya nggak adil, kita sampai hari ini nggak adil terhadap Lebak dan Pandeglang. Kita nggak adil. Cilegon mereka udah bisa mandiri, ya kan? Kita sekarang sebagai investasi masukin Banten ke Indonesia itu nomor 5 terbesar itu adalah Banten. Betul kan? Tapi kan paradoks. Paradoksnya apa? Yang masuk investasinya, kemakmurannya enggak. Iya. Ya kita harus upayakan itu. Gitu. Jadi kalau terkait dengan konsep apa yang ingin kita bangun, saya cuma 3 hal. Ada 3 hal yang tadi Bang Andra sampaikan yang akan dibawakan untuk masyarakat Banten. Apa ini Bang? Mungkin bisa dielaborasi 3 hal itu apa saja? Betul. Jadi saya melihatnya begini. Ada 3 hal yang ingin saya upayakan ya, menjadi visi dan misi, yaitu terkait dengan 3 dimensi kehidupan. Pertama adalah dimensi pendidikan. Kenapa dimensi pendidikan ini penting? Karena sampai dengan hari ini IPM Provinsi Banten terkait dengan pendidikannya, lama sekolah Provinsi Banten itu rata-rata 9 tahun. Artinya masyarakat Banten itu kalau dirata-ratakan hanya sampai kelas 3 SMP dan nggak lulus. Padahal Provinsi Banten ini adalah provinsi pemekaran yang tujuannya dimekarkan adalah mendekatkan kesejahteraan itu kepada pusat pemerintahan kan gitu. Nah kemudian masih belum berkeadilan. Kenapa saya bilang belum berkeadilan? Dengan penduduk yang 12 juta di siang hari, kemudian bisa lebih dari 12 juta di malam hari, Provinsi Banten ini. Ya kan, agak unik Jakarta. Ya. Banyak dari Jakarta tidurnya di tidurnya ya kan. Nah ini akhirnya pendidikan ini menyebabkan
ada ketimpangan lah ya, ada ketimpangan. Salah satu terpotret dari PPDB. PPDB yang hari ini sedang berlangsung nih. Penerimaan peserta didik baru. Ini kalau di Tangerang Raya, Mas, orang kan kepengen anaknya sekolah di sekolah favorit. SMA yang 1, 2, 3 kayak gitu-gitulah kurang lebih. Sedangkan kalau berdasarkan zonasi kan nggak mungkin, ya kan? Nah ini kan nggak berkeadilan. Jadi saya sih kepengen lah mengusulkan pemerintah pusat zonasi hapus. Ya kan, zonasi jangan dipakai lagi, sistem zonasi nggak pas. Carilah sistem yang lain yang memungkinkan semua warga negara itu punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kedua, menampung seluruh siswa yang lulus dari SMP yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten kota, itu masuk ke tingkat SMK yang SMA dan SMK yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Ini kelasnya nggak cukup, Mas. Jumlahnya ruang kelasnya nggak cukup di Tangerang Raya ya, di Tangerang Raya. Kenapa nggak cukup? Karena jumlah sekolah SMP-nya lebih banyak daripada jumlah SMA-nya dalam satu wilayah, dalam satu zonasi. Kecuali di kelurahan tersebut ada satu SMP, di kelurahan tersebut ada satu SMA, boleh gunakan zonasi. Nah, sedangkan di sini sekarang satu kecamatan ada 3 SMP, kemudian SMA-nya ada 1. Nggak seimbang. Nggak seimbang. Nah, sehingga karena tidak seimbang terjadilah ketidakadilan. Ya kan, akhirnya siapa kenal siapa lebih dekat, kayak gitu kita harus hapus. Dimensi kedua adalah dimensi kesehatan. Kesehatan ini penting, tapi dia tidak boleh terpisah dengan yang namanya pendidikan. Yang nggak ada yang mana yang lebih dulu, mana yang harus lebih dulu, tidak ada. Itu dua-duanya harus berjalan seiring. Karena apa? Dengan pendidikan yang cukup, dengan pengetahuan yang cukup, dengan literasi yang cukup, kita akan aware kepada kesehatan kita. Bagaimana cara supaya tidak terkena diare, bagaimana itu kan proses dari pendidikan. Pencegahan apa istilahnya ya? Pencegahan lah kurang lebih kayak gitu. Terus bagaimana mengobatinya dan sebagainya itu kan bisa melalui pendidikan tadi, kesehatan. Tapi kesehatan juga saya menyorotinya begini. Hari ini pemerintah Provinsi Banten telah menganggarkan 300 miliar untuk peserta bantuan iuran BPJS selama 1 tahun. Untuk mengcover 3 juta penduduk Banten. Sedangkan penduduk Banten tadi kan besar sekali 12 juta. Sisanya gimana? Nah ini yang harus dikolaborasikan. Kan juga kabupaten kota juga melakukan. Pemerintah pusat juga melakukan. Tapi masih banyak warga Banten yang belum mendapatkan jaminan kesehatan UHC itu. Dan kemudian UHC-nya juga lagi-lagi Lebak Pandeglang paling rendah. Ya tadi karena kemampuan fiskalnya. Karena kemampuan fiskalnya rendah. Makanya pemerintah Provinsi Banten ke depan itu harus memberikan perhatian lebih kepada Lebak dan Pandeglang. Karena yang lain gimana? Yang lain kan memang punya kemampuan secara fiskal. Tangsel punya kemampuan baik buat fiskalnya. Ya, kemudian Kota Tangerang juga fiskalnya, mereka APBD-nya udah 5 triliun, 4 triliun gitu kan. Kalau provinsi, kalau Kabupaten Pandeglang Lebak masih 2 triliun untuk jumlah penduduk yang sama, luas wilayah yang besar. Ini barat balapan startnya udah beda. Ya kan. Kalau seandainya Kota Tangerang itu speednya 5 km per jam, Kabupaten Pandeglang full speed nggak kekejar, tetap nggak kekejar, gitu loh. Karena luas wilayahnya. Maka pemerintah pusat harus kita undang nih, ayo dong, gitu loh kan. Kita sudah bisa double track ke situ kan, harapan kita ada perkembangan kan. Kemudian Pak Jokowi sudah memulai itu membangun sebuah tol yang namanya Serang Panimbang, yang mana kalau secara timbal balik sebenarnya nggak cocok dibangun, ya kan. Tapi ini kan peluang yang diberikan, ya kan. Ya begitu juga jalur Sumatera lah. Tapi kita lihatnya ini aja Serang Panimbang. Ini kalau udah dibangun Serang Panimbang, ya Mas juga kalau ke Lebak kan lebih dekat kan. Walaupun pintunya baru 1 kan. Gitu. Tapi sepi. Dan kemudian mahal. Kemudian mahal juga. Ya, tapi ke depannya ini harus dimanfaatkan oleh Provinsi Banten dan kabupaten kota yang melewatinya, yang dilewatinya gitu. Kenapa? Pasti kita berkembang. Karena apa? Pusat pertanian kita masih ada di selatan. Nah tadi dimensi, saya balik muter lagi, dimensi kesehatan tadi ya, dimensi kesehatan tadi. Ini juga harus kita upayakan, berkeadilan juga. Ya, apakah harus bangun rumah sakit? Ya tidak juga. Kemampuan fiskal juga kita terbatas. Bukan membangun rumah sakitnya, tapi memberikan kepastian bahwa semua rumah sakit yang ada di Banten harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat masyarakat Banten yang memiliki BPJS. Jangan sampai kalau rakyat sakit masuk rumah sakit swasta maupun RSUD, jawabannya kamar penuh.
Padahal Provinsi Banten ini banyak rumah sakit, walaupun perimbangannya belum, masih banyak kan di Tangerang Raya. Persebarannya belum rata. Sebarannya belum, ya kan? Itulah kurang lebih. Jadi kalau semuanya mengandalkan pemerintah ya gak akan tercover, karena perlulah di situ berkolaborasi dengan pihak swasta. Dalam hal ini ya pengembang-pengembang besar dan sebagainya. Dimensi ketiga ini juga penting dan tidak bisa terpisahkan dari situ, yaitu dimensi ekonominya. Gimana kita bisa ke sekolah, gimana kita bisa berobat kalau kita nggak punya pekerjaan. Betul. Ya kan? Nah, sedangkan IPM kita terkait dengan biaya real masyarakat Banten atau belanja real, pengeluaran real masyarakat Banten di tahun 2023 itu sebesar 12,6 juta per tahun. Yang artinya mereka buat berobatnya, buat makannya, buat sewa tempat tinggalnya, buat transportasinya 12,6 juta per tahun, itu sama dengan kurang lebih sekitar 1 juta per bulan. Per kepala. Ya, per kepala gitu ya, 1 juta per bulan itu yang apa namanya? Tapi itu kan rata-rata ya. Iya, rata-rata. Tidak bisa dipukul rata semua. Tidak bisa dipukul rata gitu loh. Kalau kita zoom lagi beda lagi tuh. Nah, rata-rata Banten di atas nasional. Iya. Ya kan? Tapi harus kita ketahui, Provinsi Banten merupakan provinsi yang persentase penganggurannya tertinggi. Persentase ya. Persentase tertinggi. Kalau jumlahnya ya paling banyak ya Jawa Barat, DKI juga besar. Tapi kan untuk persentase ya besar juga kita. Kemudian jumlah miskinnya juga paling banyak. Padahal kita bangga banget kita ini dekat sama Jakarta. Tapi kok nggak ada bonusnya dekat sama Jakarta gitu loh. Kita pengen dong dapat bonusnya juga dari Jakarta gitu loh, kurang lebih. Dapat bonusnya juga dari pemerintah pusat. Itu yang harus kita upayakan. Nah, 3 dimensi tersebut saling berkaitan. Ya kan? Bukan berarti kita melupakan infrastruktur. Alhamdulillah Provinsi Banten di pemerintahan sebelumnya itu telah berhasil membuat posisi membangun infrastrukturnya dalam khususnya jalan dalam kondisi mantap. Ya, 860 kilometeran, kurang lebih hampir 800 kilometer se-Banten yang menyukakan kewenangan provinsi. Itu sudah dalam keadaan mantap. Ya kan? Jadi ya bukan berarti kita nggak perhatian ke sana, kita tinggal mengupayakan bagaimana kabupaten kota. Ini rata-rata yang bolong dan sebagainya itu kan kewenangan kabupaten kota. Nah, provinsi nggak boleh bersikap seakan-akan menjadi kabupaten ke-9. Ya kan? Sehingga uangnya itu jangan simpan sendiri dong. Bangun dong, dibangun dong. Oh, kalau itu bukan kewenangan kan masih ada bantuan keuangan. Yang penting kan kita bisa kasih, kita bikin spesifik grant aja. Oke ya, saya kasih bantu tapi bangun ini. Gitu, kita supervisi kan. Kita celah hukumnya itu ya. Ada. Kan kita punya kejaksaan, kita bisa minta LO dong, kita minta pendampingan sebagainya dalam membuat kebijakan agar kita tidak ragu kan gitu. Itu 3 dimensi yang menjadi ininya ya. Tapi nanti kita akan karena sudah menjadi koalisi, nanti kita akan diskusikan bersama dan kemudian kan kita berharap tingkat 2 kabupaten kota ini juga inline kan, agar pembangunannya juga satu tujuan, seiringan karena kan agregat yang kita cari nanti. Jangan kita bangga secara nasional IPM kita termasuk yang tinggi secara nasional, tapi pas kita zoom UHC Kabupaten Pandeglang masih 48%, jauh banget ketimpangannya. Lalu kita menyalah-nyalahkan Pandeglang dan Lebak. Nggak bisa kita salahkan mereka. Fiskalnya memang rendah. Superman aja nggak akan mampu itu. Ya kan? Maka solusinya pemekaran salah satu. Supaya ini ya. Terus kemudian apalagi bantuan. Ya kan? Salah satunya mungkin ya kita bisa minta impres sama pemerintah pusat percepatan pembangunan Provinsi Banten, gitu. Bisa kan? Akhirnya ada kecurangan nanti. Ada gitu ya kan? Karena kan kita bikin cake, contohnya cake-nya kan gak jalan, ya kan? Kan gini Mas, kita lihat contohnya ya, Provinsi Banten ini lengkap, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya juga banyak, ya kan? Kita ini lengkap. Provinsi Banten itu gunung punya, laut punya, betul nggak? Apalagi kita yang nggak punya Banten. Waduk barusan Waduk ada lagi. Itu yang baru dibesarkan. Yang belum kota Tangerang aja kita masih ada, Tangerang Selatan aja kita masih ada situ Cipondo, ya kan? Kemudian ada situ apa namanya ya yang di Tangsel itu, Situ Gintu. Dekat UIN tuh. Artinya lengkap nih Provinsi Banten, ya ada pantai. Jakarta ada pantai cuma Ancol aja, ya kan? Banten banyak dia. Banten kita punya pantai itu panjang pantai itu hampir 500. Punya pelabuhan juga. Punya pelabuhan, ya kan? Lengkap. Industrinya juga banyak, ya kan?
tapi paradoks. Industri banyak, tapi serapan tenaga kerja sedikit kayak gitu. Karena apa? Perubahan paradigma. Kalau dulu yang masuk itu adalah industri yang bersifatnya padat karya, alas sepatu, alas kaki, garmen, tekstil dan sebagainya. Kalau sekarang kan padat modal. Banyak kan bikinnya di pinggir pantai, pinggir laut ya kan, kimia, petrokimia dan sebagainya sehingga. Nah kemudian saya punya gagasan sebenarnya. Kenapa sih sistem zonasi itu dipakai buat sekolah? Ya kan? Kenapa nggak dipakainya sistem zonasi itu di tempat orang nyari kerja? Oke, itu ya sekitar warga sekitar. Iya, warga sekitar zonasi gitu kan. Nah, pemerintah memfasilitasi. Oh, perusahaan ini bikin usaha di lokasi ini, kelurahan ini. Ya warga sekitarnya dipersiapkan untuk bisa vokasi. Ya kan, dipersiapkan untuk bisa diterima lah gitu bekerja. Dan pastinya pemerintah harus memastikan nggak ada percaloan. Iya. Kalau sekarang kan pabrik berdiri di situ dicaloin, orang bayar segala macam. Ini nggak berkeadilan, Mas. Itu yang maksud saya. Udah upah nggak seberapa. Upah nggak seberapa. Nah, kenapa zonasi ini penting terkait dengan upah nih? Kalau orang kerja di sekitar situ, berarti dia kan nggak perlu kontrak, dia nggak perlu sewa rumah, dan nggak perlu bikin 2 dapur, dengan 1 dapur ini. Sehingga hasil kerjanya dia itu betul-betul bisa dibawa pulang, bisa buat biaya sekolah anaknya, bisa pendidikan. Berarti ada beberapa tantangan juga Mas dengan terkait 3 dimensi itu. Ya, itulah yang kita harus bangun kesadaran kolektif masyarakat bahwa kalau cuma sekedar populer nyelesain ini nggak bisa. Ya harus pernah ngerasain, ya kan? Ya saya ngerasain. Untuk sekolah saya harus jadi kuli bangunan. Untuk bisa kuliah saya harus kerja malam, kerja apa, pokoknya gitulah. Dan kemudian ya saya bukan anak orang kaya, bukan anak yang binnya, dan saya rata-rata orang Indonesia dan rata-rata orang Banten. Ya kan? Kayak gitu. Jadi bukan orang yang wajahnya kalau di kamera itu kayak orang pakai skincare segala macam. Enggak lah, kayak gini-gini aja. Ya saya bekerja di Bantennya. Gitu. Tadi menarik, saya pengen mengulik soal PPDB, soal pendidikan. Kan kalau pemerintah provinsi kan wewenangnya hanya di SMA. Betul. Itu gimana supaya pemerintah provinsi bisa mengintervensi atau ikut terlibat dalam SD, SMP atau TK? Gini, ya. Kan kalau kita bicara tentang kewenangan, ini kan kita koordinator nih provinsi, benar nggak? Kita nggak punya rakyatnya loh. Rakyatnya itu sama kalau Pak RW sama Pak RT. Ini gubernur ini Pak RW lah kurang lebih. Tugasnya gubernur itu adalah melayani rakyatnya. Maka dia diberi kewenangan untuk mengatur perda dan sebagainya, pergub dan sebagainya. Ini kita kan bekerja sebagai tangan panjang presiden, sebagai bagian dari pemerintahan pusat, dalam hal ini perwakilan pemerintah pusat di daerah, kita kan bisa mengorganisir. Kita kan bisa membuat RPJMD kita harus linear juga dengan target di atas. Contoh stunting. Kalau bicara tentang stunting, peran provinsi apa? Orang yang punya rakyatnya kabupaten kota. Tapi kan provinsi punya duit lebih banyak. Ya kan? Punya duit lebih banyak. Ya tinggal ininya, harus linear ini supaya ya kita sama-sama bekerja. Kita sebagai koordinator, kita bisa kasih bantuan keuangan. Bantuan keuangan ini bisa dibuat lebih spesifik kegunaannya. Maka kita bisa kasih spesifik grant, katakan dia harus spesifik ya. Kamu harus bangun drainase. Ya dalam rangka supaya mereka sanitasinya bagus dan sebagainya gitu kan. Untuk mengurangi stunting dan sebagainya. Stunting bisa dari situ juga kan gitu. Bisa kita lakukan itu. Itu bisa yang dilakukan. Jangan karena itu SMP bukan kewenangan kita. Karena kalau disebutnya rakyatnya miskin, kan nggak bisa orang gubernur Banten bilang bukan saya, itu Kabupaten Serang, kan nggak bisa. Itu Mas, lagi-lagi adil mulai dari pikiran. Apalagi perbuatan. Iya. Dan kalau misalkan kita melihat Banten ini tadi kita menyebut mengenai Lebak, Pandeglang, Serang atau ini. Ini kalau misalkan saya tidak paham nanti dari solusi ekonomi tadi kan Abang menyebut seperti industrialisasi atau bagaimana. Itu bagaimana membangun 3 kawasan itu? Maksudnya apakah industri akan diajak masuk ke sana? Industri sedang masuk. Tapi kan tidak sebanyak atau tidak semasif dengan kabupaten lainnya. Karena pemerintah sudah menyiapkan nih tol Serang Palembang. Efek dari tol itu luar biasa loh. Ya, efek dari tol itu luar biasa dan lahannya masih luas. Tapi ini harus kita jaga juga. Jangan sampai peranan berubah fungsi. Ya kan, nanti kita nggak ada lagi beras.
Iya. Ya kan, Iya, jangan iya. kayak di Tangerang kan. Iya, iya, Tangerang iya. kan udah habis nih Iya. istilahnya. Udah kering semua sawahnya. Udah kering juga. Karena apa? Tidak ada jaminan dari kita ketersediaan air sepanjang musim. Iya. Ya ini juga panjang sih sebenarnya kalau cerita visi misi. Mudah-mudahan nanti ketemunya di debat lah. Ya kan? Siap. Iya. Ini apa namanya? Bang Andra silakan menjawab atau tidak. Tapi ini sebagai pertanyaan penutup karena kita melihat bahwasannya Banten itu, kalau saya melihat ya, koreksi saya salah. Iya. Kalau Banten itu tidak berdiri sendiri sebagai sebuah satu wilayah kepemimpinan gubernur atau bupati, tapi ada kita sebut dengan dinasti lah atau pemimpin-pemimpin lokal di situ. Kalau misalkan orang Banten kan mengenal dengan jawara seperti itu. Bagaimana Bang Andra berkoordinasi atau misalkan membangun komunikasi di antara pemimpin-pemimpin daerah itu atau yang punya iklan politik seperti itu, ada juga yang maju dalam proses politik ke depan. Bagaimana apa istilahnya mengharmonisasi komunikasi ya, seperti itu? Selama ini sih ya berjalan. Saya kan jadi anggota DPRD udah 10 tahun Mas. Oke. 5 tahun terakhir sebagai ketua DPRD. Sebagai ketua DPRD saya berkomunikasi, saya berinteraksi dan kemudian bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Banten. Baik dari tingkat 2 maupun di level provinsinya. Dan itu berjalan dengan baik aja karena semua punya niatan yang baik buat Banten. Semua punya keinginan untuk mensejahterakan rakyatnya. Semua. Nah, kemudian penciptaan terkait dengan dinasti dan segala macam itu kan pemahaman. Dan saya rasa tidak ada larangan kan. Tidak ada orang memilih untuk lahir dari perut siapa. Saya sih gak ada masalah itu. Menurut saya ya tinggal kita aja. Mulai adil harus dari pikiran. Kerjakan sebetul-betulnya saat kamu diberi kewenangan kan gitu. Jangan sampai pas kita punya kewenangan kita salah gunakan kewenangan kita. Saat kita dikasih kuasa anggaran kita tidak gunakan sebagaimana mestinya. Itu yang salah. Ya kan keturunan nggak ada masalah. Menurut saya ya. Ya mungkin kita punya pandangan berbeda. Tapi menurut saya tidak ada yang salah dengan itu. Bahkan pernah ada yang menguji materi boleh kok. Lalu yang udah disepakati kenapa kita harus ambil? Ya udah kita bekerja saja. Semua tujuannya adalah bagaimana mengabdi kepada tempat beliau tinggal. Termasuk saya juga. Cuma memang bin saya nggak terkenal itu aja intinya gitu kan. Dan itu bagi masyarakat nggak bakal menang lah Pak Andra. Siapa yang kenal Pak Andra kurang lebih gitu. Makanya saya ingin menyampaikan gagasan saya. Menarik. Gitu. Adil harus sejak dari dalam pikiran. Terima kasih Bang Andra atas sharingnya. Saya doakan apapun yang hasil nanti ke depan itu yang terbaik buat Bang Andra. Terima kasih Mas. Salam juga Pak Dimyati, kami tunggu di sini. Undang lah Pak Dimyati. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman Tirto. Sampai jumpa.